Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tepat pada hari ini, Rabu 30 Maret 2022, diperingati sebagai Hari Film Nasional Republik Indonesia. Tepat di hari spesial ini, jurnalis film tanah air mengumumkan akan diadakannya kembali Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 tepat pada tahun 2022 ini. Ya, saya ucapkan selamat datang dalam peluncuran Festival Film Wartawan Indonesia 2022. Acara penghargaan tersebut sebelumnya telah diselenggarakan oleh jurnalis film tanah air dengan beberapa nama. Terakhir adalah Usmar Ismail Award. Di tahun 2021, semangat itu terus kita kembangkan dengan menyelenggarakan Festival Film Wartawan Indonesia. Penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-11 pada tahun 2021 lalu terselenggara dengan lancar di XX1 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2021. Penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-11 ataupun yang ke-12 tahun ini tidak akan terselenggara dengan lancar tanpa adanya kerja tim dari seluruh panitia yang terlibat. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan panitia inti yang terlibat dalam Festival Film Wartawan Indonesia. Kita arahkan pandangan sejenak ke arah layar untuk melihat siapa saja panitia inti dalam Festival Film Wartawan Indonesia ke-12. Diawali dengan Ketua Bidang Kesekretariatan, ada Benny Benke, dengan staf Puput Puji Lestari. Kemudian yang selanjutnya, ada Ketua Bidang Humas dan Publikasi, ada Ipik Tanoyo, dengan staf Supriyani. Dan yang selanjutnya ada Ketua Bidang Acara, Sandi Gisela Budiawan, dengan staf Tertiani Simanjuntak. Selanjutnya ada Ketua Bidang Penjurian Festival Film Wartawan Indonesia, Yan Wijaya, dengan staf Didang Prajasismeta. Dan tentu saja, Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 tahun 2022, ada Wina Armada Sukardi, dengan staf Iris Riswoyo dan Arul Muhsin. Baik, di samping saya telah hadir Pak Yan Wijaya. Selamat datang Pak. Pak Yan Wijaya ini selaku Ketua Bidang Penjurian Festival Film Wartawan Indonesia. Pak Yan akan memaparkan seperti apa sih sistem penjurian dalam Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 ini. Dan tentunya ada berapa orang sih juri yang ada dalam Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12. Pak Yan, silahkan. Ini saya sebagai Ketua Bidang Penjurian FFPI ke-12. Ngomong-ngomong soal penjurian, kita selalu ada perkembangan dari tahun sebelumnya. Jika pada FFPI ke-11 ada 35 orang juri yang terdiri daripada wartawan semua, untuk tahun ini jumlahnya dikembangkan menjadi 40. Untuk itu sisi penjurian kami bagi menjadi 2. Yang pertama, juri awal jumlahnya 31 wartawan, dan yang kedua, juri akhir jumlahnya 9 wartawan. Kami perkenalkan Ketua Juri Awal, Kim Toko, didampingi oleh Sekretaris Rati Nugraini, anggota 29 wartawan. Selanjutnya, juri akhir Ketua Hilmi Fakih, didampingi Sekretaris Dr. Daniel Wiwawan, anggota 7 wartawan. Baik, saya sekarang sudah bersama Pak Wina Armada Sukardi, selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 tahun 2022. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Wina akan menyampaikan penjelasan mengenai Festival Film Wartawan Indonesia.
Baik Bapak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai perfilman Indonesia, maka tidak mungkin dilepaskan dari nama Usmar Ismail. Bapak perfilman ini menjadi rujukan ditetapkannya Hari Film Nasional pada tanggal 30 Maret ini. Usmar Ismail memperjuangkan agar film Indonesia dapat dibuat oleh orang Indonesia, berjiwa Indonesia, dan oleh tenaga-tenaga Indonesia. Dalam hal ini, Usmar Ismail bukan hanya sebagai sineas, sebagai produser, tapi dia juga sebagai wartawan yang handal. Bahkan Usmar Ismail pernah menjadi ketua umum PWI. Oleh karena itu, kalau Festival Film Wartawan Indonesia FFWI yang ke-12 diluncurkan pada hari ini, 30 Maret 2022, itu bukan saja tepat, tapi sangat relevan. Cita-cita dan tujuan yang dimiliki oleh Usmar Ismail sama dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh FFWI. Oleh karena itulah, menurut kami, acara tahun ini, peluncuran FFI tahun ini merupakan acara yang tepat dan relevan. Baik, selanjutnya kita akan flashback sebentar melihat testimoni. Kita sama-sama akan mendengar testimoni dari tamu undangan khususnya para artis yang hadir dalam perayaan Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-11 tahun 2021 lalu. Ini dia videonya. Halo, saya Lulu Tobing. Saya mau mengucapkan selamat Hari Film Nasional untuk semua para pekerja seni dan insan perfilman Indonesia. Udah nggak berasa ya, setahun saya menerima penghargaan dari FFWI sebagai artis terbaik. Terima kasih penghargaannya. Dan semoga FFWI tahun ini bisa memberikan semangat lebih lagi kepada para pekerja seni untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas dan lebih menghibur tentunya. Selamat bekerja untuk tim FFWI. Bye. Hai, saya Ayudhya Pasya mengucapkan selamat Hari Film Nasional 30 Maret 2022. Saya berharap film Indonesia semakin lekat di hati masyarakat Indonesia. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat bekerja untuk panitia Festival Film Wartawan Indonesia. Semoga acara festivalnya semakin meriah, semakin banyak diikuti oleh film-film Indonesia yang bermutu dan memperlihatkan kualitas film Indonesia yang semakin cemerlang. Halo, saya Nurhian mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan selamat bekerja untuk panitia Festival Film Wartawan Indonesia. Jaya terus film Indonesia. Halo, saya Syarifah Danish mau mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan juga selamat bekerja untuk seluruh panitia Festival Film Wartawan Indonesia. Hai, saya Tisa Biani mau mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan selamat bekerja untuk panitia penyelenggara FFWI. Semoga Festival Film Wartawan Indonesia tahun ini bisa terselenggara dengan baik dan yang pastinya dukung terus film Indonesia. Pokoknya sukses dan bahagia selalu. Halo, saya Morgan Wayne mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan selamat bekerja untuk seluruh panitia Festival Film Wartawan Indonesia 2022. Sukses acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, dengan senang dan berbangga kembali mendukung Festival Film Wartawan Indonesia tahun 2022 yang ke-12. Sebagai sebuah festival film, FFWI yang ke-12 ini digagas dan diselenggarakan oleh para wartawan film tanpa
memperhatikan asal-usul organisasi wartawannya. Ini tentu makin memperkuat ekosistem perfilman nasional, sekaligus menjadi bagian tidak terpisahkan dari festival film yang sudah ada di Indonesia. Dengan demikian, wartawan yang telah menonton, menulis, dan menganalisis sejumlah film nasional Indonesia, sekaligus mencatat perkembangan perfilman Indonesia, makin mendudukkan film Indonesia di tempat sepatutnya yang terhormat. Karenanya, saya sebagai Direktur Perfilman Musik dan Media memberikan dukungan penuh dan berterima kasih atas kembali hadirnya FFWI yang ke-12 ini, yang akan terus menjadi bagian aktif dalam memajukan dan menjaga kualitas film Indonesia, sehingga nantinya penyelenggaraan maupun produk pemenangnya makin matang dan berkualitas dengan sendirinya. Sekali lagi, direktorat kami tentu sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan selamat bekerja dan selamat berfestival kepada panitia FFWI dan insan perfilman di seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Mahendra, selaku Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Dan tentunya saya mewakili seluruh panitia dari Festival Film Wartawan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemendikbud Ristek Republik Indonesia karena telah mendukung penuh penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia ke-11 maupun tahun ini yang ke-12. Tentunya kami berharap Kemendikbud Ristek Republik Indonesia akan selalu mendukung penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab dengan teman-teman media yang sudah hadir. Dan pertanyaan pertama datang dari Mas Rijal dari Pos Kota. Kita akan mendengar secara langsung pertanyaan dari Mas Rijal. Mas Rijal, silahkan. Selamat buat wartawan Indonesia. Saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Mengucapkan selamat kepada Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-12 tahun 2002 ini. Saya bertanya kepada Ketua Panitia Bina Armada, apa sih yang mau dicapai dalam Festival Film Wartawan Indonesia kali ini? Apakah sama dengan FFI yang kemarin atau festival film yang itu? Saya pikir wartawan punya ciri khas sendiri, itu barangkali. Atau saya bertanya juga kepada sahabat saya, Ketua Juri, Yan Wijaya. Beliau ini adalah teman saya, bersama bekerja dulu. Apa, Pak Yan, kelebihan festival film wartawan kita ini dari festival-festival film Indonesia lainnya? Tapi saya yakin, festival film wartawan Indonesia akan lebih baik dari festival film yang lain. Terima kasih. Saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Best wartawan Indonesia. Kalau ditanya apa tujuan dari Festival Film Wartawan Indonesia, FFWI, sebenarnya banyak. Tapi beberapa di antaranya dapat saya jelaskan. Yang pertama, FFWI ini ingin memberikan apresiasi terhadap capaian orang-orang film, sekaligus menjadi batu ukur dari perkembangan perfilman Indonesia, baik dari segi mutu, kualitas estetika, maupun dari perkembangan-perkembangan yang lain. Yang kedua, kami ingin memberikan angle atau sudut pandang yang berbeda dengan festival-festival yang sudah ada sejenis, sehingga semakin banyak penilaian, cara penilaian, sudut pandang penilaian, ini akan memberikan kekayaan kepada dunia perfilman Indonesia dan akhirnya akan membuat ekosistem perfilman Indonesia menjadi lebih kuat. Dan yang kedua adalah apresiasi ini kami sampaikan karena selama ini ada beberapa sineas, ada beberapa orang film, bintang film yang dalam sejarahnya tidak pernah memperoleh penghargaan karena dia berada pada genre-genre yang memang tidak menjadi mainstream. Nah, kami dengan melakukan penilaian pada setiap genre
tentu yang memenuhi syarat, jumlah pesertanya berapa, maka ada potensi bagi sineas atau pemain film atau siapa yang terlibat dalam film tersebut untuk memperoleh penghargaan atau apresiasi, dan ini akan terus mendorong mereka untuk berprestasi. Begitu, Bung Siregar. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Arief dari Check and Recheck. Silakan Mas Arief untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Pak Ian Wijaya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah untuk Ketua Panitia Pelaksana Festival Film Wartawan 2022, yaitu apa goal besar dari diadakannya festival ini yang kabarnya akan diadakan setiap tahun. Kemudian untuk Ketua Dewan Juri, apa kriteria yang dipakai seseorang ditetapkan sebagai juri awal dan juga sebagai juri akhir? Apakah ada parameter-parameter tertentu yang membuat seseorang itu dikategorikan sebagai juri awal dan juga juri akhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arief atas pertanyaannya. Silakan Pak Ian untuk dijawab secara langsung. Baik, Mas Arief dari Check and Recheck, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Saya akan menjawab mengapa juri yang kita pilih ini ada juri awal dan ada juri akhir. Pertanyaannya sebenarnya juri akhir itu akan menentukan film-film pemenang, ya, bukan aja film tetapi juga sutradara, aktor utama, aktris utama, aktor pendukung, aktris pendukung, DOP atau kita dulu sebut kameramen, penulis skenario, dan editing. Kenapa juri akhir jumlahnya hanya 9? Mereka adalah wartawan-wartawan yang sudah qualified, sangat berpengalaman di bidangnya, dan sudah menjadi juri film, bukan hanya dari satu festival, tapi sudah seringkali menjadi juri festival film. Berbanding dengan juri awal ini banyak sekali wartawan muda yang kami minta untuk menjadi juri awal. Mereka ini sangat suka menonton jumlah film. Ngomong-ngomong tentang jumlah film, untuk tahun ini prediksi 30 judul, yaitu yang tayang di bioskop dan OTT sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September 2022. Film-film ini jumlahnya makin berkembang, lebih banyak daripada tahun lalu, dan ada tambahan genre laga atau action yang cukup banyak jumlahnya. Sedangkan mengenai pertanyaan film animasi, kenapa tidak disertakan tahun ini, jumlahnya belum memenuhi syarat. Jumlahnya belum lebih dari 5 judul. Demikian juga halnya dengan film dokumenter. Ada film-film dokumenter yang tayang, tapi jumlahnya masih di bawah angka 5 judul. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Anca Bone dari exposupdate.com. Silakan untuk disampaikan secara langsung. Selamat atas pelaksanaan Festival Film Wartawan Indonesia ke-12 dalam rangka Hari Film Nasional pada tanggal 30 Maret 2022. Saya atas nama redaksi exposupdate.com menanyakan dua hal. Apa alasan menilai 4 genre? Terus kemudian kita kan sudah punya Festival Film Indonesia. Kenapa kemudian harus ada lagi Festival Film Wartawan Indonesia? Ini yang penanya rupanya laki-laki semua ya. Saya belum menemukan yang perempuan dari tadi. Padahal saya tahu sekali banyak wartawan kebudayaan, wartawan film yang perempuan ya. Kalau ditanya kenapa harus ada FFWI, tadi saya udah jawab secara singkat. Tetapi kalau pertanyaannya adalah kenapa 4 genre? Sebenarnya pada prinsipnya di FFWI ini semua genre ingin kita nilai. Tetapi tentu kita mempunyai jumlah peserta minimal yang harus dipenuhi oleh setiap genre. Tahun lalu ada
genre laga, ya, jumlahnya tidak memenuhi syarat, maka kita tidak ikut sertakan. Nah, kami memprediksi, kenapa kami prediksi? Karena sampai hari ini jumlah film masih terus kita hitung, baik yang tayang di bioskop maupun yang tayang di OTT, ya, berapa jumlahnya? Apakah memenuhi syarat minimal untuk jumlah penilaian? Nah, prediksi kami ada 4 genre yang bakal memenuhi angka minimal peserta, yaitu yang pertama, yang paling banyak tentu adalah genre drama, ya. Ini yang paling banyak. Yang kedua ada genre horor. Ini pun saya pikir banyak juga, lumayan lah. Ada genre komedi. Nah, komedi ini menarik. Kalau dulu, zaman dulu, penonton film terbanyak Indonesia adalah genre komedi, ya. Dan yang keempat, sekarang kita belum tahu, tapi kami memprediksi kemungkinan besar juga ada, yaitu genre laga atau genre action. 4 genre inilah yang akan kami nilai. Nah, masing-masing ada 9 unsurnya, ya. Dan dengan demikian dari keempat genre ini, para sineasnya, para pendukungnya, bintang filmnya memiliki peluang, memiliki potensi untuk memperoleh penghargaan dari kami, yaitu menerima Piala Gunungan. Baik, dan selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Pak Wina datang dari Mas Syahid. Beliau adalah Ketua PWI DKI Jakarta. Silakan untuk disampaikan langsung pertanyaannya, Mas Syahid. Saya ada satu pertanyaan nih kepada Bang Wina Armada selaku Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia. Apa kira-kira Bang tingkat kesulitan dalam menggelar Festival Film Wartawan ini di masa pandemi? Dan kita tahu juga kan di era sekarang ini banyak media yang pada tumbang. Kira-kira pencapaian ini terwujud nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syahid atas pertanyaannya. Silahkan Bapak untuk langsung dijawab. Halo Bang Syahid, apa kabar? Kita sama-sama di PWI. Ya, saya meniti karir dari paling bawah, ya, termasuk dari sesi film, kemudian di DKI, dan kemudian jadi sekjen di pusat. Kalau ditanya apa kesulitan penyelenggaraan FFWI ini, yang pertama-tama terus terang aja soal uang, soal dana. Kita membutuhkan banyak dana. Untung kita dibantu oleh mitra utama kita dari Dirjen Kebudayaan, CQ, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, ya, sebagai mitra utama. Tetapi di luar itu kami juga mencoba mencari mengatasinya sendiri. Yang kedua, karena ini adalah festival dari wartawan, ya, yang seluruh jurinya, panitianya wartawan, ternyata tidak begitu mudah untuk mencari wartawan yang terlibat di dalam kebudayaan, apalagi di dalam film, ya. Sehingga kami harus menyelusuri sampai seluruh Indonesia untuk mencari juri, untuk mencari panitia, ya. Tapi alhamdulillah semua kesulitan itu Bung Said dapat kita atasi, dan oleh karena itu dari tahun ke tahun kami selalu memperbaiki penyelenggaraan FFWI ini. Termasuk pada tahun ini, kalau Anda lihat tentu penampilan kita sangat berbeda dari tahun lalu. Begitu Bung Said. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir untuk Pak Wina. Baik, itu tadi seluruh rangkaian acara peluncuran Festival Film Wartawan Indonesia ke-12 tahun 2022 ini. Saya tentunya mengajak Anda semua untuk memohon dan berdoa agar seluruh rangkaian acara ataupun seluruh proses penjurian Festival Film Wartawan Indonesia bisa berjalan dengan lancar hingga nanti malam puncak pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Saya juga ingin memberi informasi, sebelum acara puncak digelar akan ada pengumuman nominasi terlebih dahulu. Saya Ais Budi, sebuah kehormatan bagi saya bisa memandu acara peluncuran Festival Film Wartawan Indonesia ke-12. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus perfilman Indonesia.